memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jika mewakili persidangan pada hari ini, mari kita berdoa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 5/PDT-D/2022/PA/PYK pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak perkara cerai gugat nomor 5/PDT-D/2022/PA/PYK antara Elvi Iftika melawan Aldi Yunis atau kuasanya dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Saudari penggugat, apakah siap melaksanakan sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah siap melaksanakan sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatannya atau sebaiknya berdamai saja? Saya tetap pada gugatan saya, Yang Mulia. Saya mohon sidang ini dilanjutkan. Apakah saudara sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini? Kami sudah siap, Yang Mulia. Ada mohon diterima. Baik. Baik, sidang pada hari ini tertutup umum. Kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan jawaban dari gugatan. Jawaban atas gugatan kepada yaitu Yang Mulia Hakim yang memenuhi dan mengadili perkara nomor 5/PDT-G/2022/PA/PYK. Dengan hormat saya tergugat pada perkara gugatan dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut. Pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Yang kedua, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 1 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2022 di KUA, Payakumbuh telah melangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat. Dalil yang dikemukakan penggugat tersebut tidak benar. Fakta yang benar bahwa antara tergugat dengan penggugat melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada tanggal 2 November 2022 di KUA Payakumbuh. Sedangkan pada tanggal 17 November 2022 adalah terbitnya akta perkawinan nomor 76899995 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Padang. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 31 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat diduga memiliki wanita lain. Bahwa fakta sebenarnya adalah tergugat tidak memiliki wanita lain dan bertengkar disebabkan karena penggugat merasa cemburu pada klien tergugat. Yang keempat, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3.2 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat mengetahui sedang bermesraan di Hotel Farabi dan tergugat langsung marah dan memukul penggugat. Bahwa faktanya adalah tergugat sedang melakukan pembahasan bisnis dengan klien tergugat dan tiba-tiba penggugat datang dan langsung marah-marah. Penggugat pun sempat mau melancarkan pukulan kepada klien tergugat. Pada saat itu
tergugat hanya melakukan tindakan perlindungan diri dan bukan memukul tergugat. Yang kelima, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3.3 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama lagi. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah penggugat hanya pergi untuk menenangkan diri dan mendingginkan kepala. Setelah itu tergugat masih balik ke rumah untuk menemui anak-anak. Namun tidak diperbolehkan oleh penggugat. Bahkan penggugat langsung mengusir tergugat untuk pergi dari rumah dan tidak diperbolehkan lagi untuk balik serta menemui anak-anaknya. Yang keenam, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang semenjak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2020. Bahwa fakta yang sebenarnya tergugat tetap masih memberikan nafkah berupa uang kepada anak tergugat yang bernama Putra dan Putri untuk keperluan sehari-hari dan sekolah serta keperluan lainnya. Berdasarkan segala uraian yang telah tergugat kemukakan di atas, tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban ini saya ajukan. Semoga Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan mengabulkan. Hormat kami kuasa penggugat. Baik, terima kasih. Apakah saudara-saudari mendengar dari jawaban yang dibacakan? Mendengarkan Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengajukan perkara hari ini? Belum yang mulia, dari dulu 1 minggu untuk mengenai kami yang mulia. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali di tempat yang sama pada hari Kamis tanggal berapa, Penitra? Tanggal 22 Yang Mulia. Dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 dengan agenda sidang replik kepada penggugat dan tergugat diperintahkan hadir kembali di persidangan tanpa dipanggil kembali. Kepada penggugat dan tergugat, silakan meninggalkan ruangan sidang. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Malam persidangan kali ini marilah kita berdoa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 5/PDT-G/2022/PAPK pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak perkara cerai gugat nomor 5/PDT-G/2022/PAPK antara Ivi Ifdika melawan Aldi Yunis atau kuasanya memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, bagaimana jika Ibu Ilvi Ifdika rukun lagi dengan Bapak Aldi Yunis? Saya tidak mau rukun lagi Yang Mulia, saya mau bercerai dari suami saya. Saya mohon sidang ini dilanjutkan. Apakah penggugat tahu dampak dari perceraian untuk anak-anak ibu? Tahu Yang Mulia. Terus apakah persidangan ini dilanjutkan atau dibatalkan? Ya, saya maunya persidangan ini tetap dilanjutkan Yang Mulia. Baik, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dan agenda sidang hari ini adalah replik dari penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah ya, Mulia. Silakan diantar ke depan.
kepada yang terhormat yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 5 garing PD.G garing 2022 garing PA TPK. Perkenalkan kami penggugat bahwa penggugat sehubungan adanya jawaban dari pihak tergugat tertanggal 29 September 2022 melalui replik ini bermaksud hendak menanggapi sekaligus mengajarkan bantahan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan peristiwa perkara ini dengan dalil sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam replik penggugat sangat erat kaitannya dengan gugatan yang sudah penggugat sampaikan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dalam pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil, pernyataan, argumen, dan tuduhan tergugat kecuali diakui kebenarannya oleh penggugat. Ketiga, bahwa tergugat tidak memahami dan membaca gugatan yang telah dibuat. Hal ini terlihat dari beberapa penulisan dalil yang ditolak atau dibantah tidak sesuai dengan angka pada surat gugatan, yaitu pada jawaban angka 3, 4, dan 5. Yang keempat, bahwa tergugat menyebutkan pada angka 5 menyatakan bahwa penggugat masih memberikan nafkah berupa uang kepada anak tergugat yang bernama putra dan putri untuk keperluan sehari-hari dan sekolah serta keperluan lainnya. Bahwa hal ini tidaklah benar, biaya anak dan nafkah memang sudah tidak diberikan lagi, dibuktikan dengan penggugat harus bekerja hingga larut malam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya. Yang kelima, bahwa penggugat menolak jawaban pada angka 4 bahwa dalil jawaban tergugat nomor 4 penggugat juga sudah berusaha meyakinkan tergugat untuk mempertahankan rumah tangga yang dibangun. Namun hingga saat ini penggugat masih berkeinginan untuk mengakhirinya saja karena antara penggugat dan tergugat memang sudah tidak mungkin bersatu lagi. Berdasarkan hal-hal yang di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan untuk memutus amarnya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Yang ketiga, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang dalil yang tidak terkait dibantah tersebut merupakan satu hukum yang jelas, sehingga dalil-dalil yang tersebut pengakuan tidak dengan terbukti. Sekian dengan replik kami yang mulia. Pada saudara tergugat, pihak penggugat kan tadi sudah membacakan repliknya. Sekarang apakah saudara akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan replik secara tertulis dan mohon diberikan kesempatan di persidangan yang akan datang. Baik, sidang menyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal berapa? 29 ya. Sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 29 September dengan agenda replik dari tergugat. Sidang dinyatakan ditunda. Kepada pihak berperkara disilakan meninggalkan ruang. Dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang hari ini ditutup.